Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mita Septiani dari kelas IF20C dengan nomor NIM akhir yaitu 1163. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sistem distribusi eh, yaitu materi penamaan. Definisi penamaan. Penamaan dalam sistem terdistribusi yaitu merupakan sebuah proses memberikan identitas unik kepada objek atau entitas, seperti proses layanan file atau node. Lalu, fungsi utama penamaan yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah identifikasi unik. Setiap objek harus memiliki nama unik sehingga dapat dibedakan dengan objek yang lain. Lalu, yang kedua, kemudahan mengakses. Pengguna atau sistem harus dapat menggunakan nama-nama untuk mengakses objek tanpa harus mengetahui kontak fisiknya. Lalu yang ketiga ada transparansi, yaitu pengguna seharusnya tidak perlu mengetahui apakah objek tersebut eh, merupakan sistem lokal atau jarak jauh. Lalu jenis penamaan. eh, Yaitu ada flat naming, yaitu dalam flat naming nama-nama entitas tidak memiliki struktur hierarki sehingga setiap nama dianggap independen atau sendiri atau sendiri. Flat naming sering digunakan untuk sistem yang besar dan terdistribusi, namun kelemahannya yaitu sulit mencari entitas secara efisien. Lalu ada penamaan hierarki. Penamaan hierarkis mengatur nama-nama dalam struktur berjenjang atau bertingkat, berlevel. Contohnya adalah Domain Name System atau DNS di internet, di mana nama domain dipecah menjadi beberapa tingkatan seperti com, google.com, dan mail.google.com. Dengan struktur hierarkis ini, pencarian nama bisa lebih mudah dan lebih terstruktur, terutama ketika skala sistem menjadi besar. Lalu ada penamaan berdasarkan atribut. Pada atribut base naming, penamaan dilakukan berdasarkan karakteristik atau atribut dari entitas yang bersangkutan. Misalnya, dalam sebuah sistem file terdistribusi, sebuah file dapat diberi nama berdasarkan jenis filenya, yaitu diberi nama berdasarkan jenis filenya, tanggal pembuatan, atau pemiliknya. Lalu ada namespace. Namespace adalah sebuah ruang atau konteks yang mengelompokkan nama-nama sehingga tidak ada konflik antar entitas yang berada di namespace yang berbeda. Namespace digunakan untuk memastikan bahwa nama-nama unik di dalam ruang tersebut, misalnya dalam sistem file, setiap direktori merupakan namespace yang terpisah, sehingga file dengan nama yang sama bisa terdapat direktori berbeda. Lalu ada kategori nama dalam sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu nama simbolik. Nama yang bisa dibaca oleh manusia, seperti nama file atau nama URL. Misalnya pada domain seperti www.example.com. Lalu ada nama absolut. Nama absolut yaitu nama yang merujuk secara eksplisit ke lokasi fisiknya, seperti nama alamat IP. Lalu ada nama relatif, yang mana nama yang bergantung pada konteks atau lokasi saat ini dalam sistem. Misalnya, penggunaan path relatif dalam sistem file. Lalu penerapan penamaan pada DNS. DNS adalah salah satu sistem penamaan yang paling umum digunakan. DNS memungkinkan nama simbolik seperti www.example.com untuk diterjemahkan ke alamat IP fisik dari server tempat situs tersebut di host. Lalu ada URL. URL adalah bentuk penamaan yang tidak bergantung pada lokasi fisik dan memungkinkan pengguna mengakses berbagai sumber daya melalui web. URL terdiri dari nama domain dan path atau jalur yang mengidentifikasi secara unik sumber daya tertentu. Misalnya, https example.com path /to/resource. Lalu ada LDAP. Protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola layanan direktori terpusat dalam jaringan, seperti pengelolaan informasi pengguna.
grup, perangkat, dan layanan jaringan. Tantangan dalam penamaan, yaitu ada scalability, yaitu sistem harus dapat menangani penambahan objek baru dalam jumlah besar tanpa mengorbankan performa. Lalu ada identifikasi unik, nama harus bersifat unik agar tidak terjadi konflik antar objek yang berbeda. Lalu yang ketiga ada konsisten. Nama harus konsisten meskipun objek berpindah lokasi atau berubah status. Lalu ada availability. Nama harus tersedia dan dapat diakses dengan cepat dalam sistem terdistribusi. Lalu yang terakhir ada ketahanan terhadap kesalahan, yang mana sistem harus dapat tetap berfungsi meskipun terjadi kegagalan pada sebagian komponen. Eh, Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.